Halo, selamat siang, sahabat sehat Sari Mulia. Perkenalkan, nama saya Dr. Imelda Nita Saputri, spesialis penyakit dalam. Banyak orang selama ini merasa saya sehat-sehat aja sampai suatu hari tiba-tiba kena stroke, gagal ginjal, atau bahkan serangan jantung. Padahal sebelumnya cuma punya satu masalah, yaitu tekanan darah tinggi. Bahayanya, hipertensi itu biasanya sering tidak terasa apa-apa, makanya hipertensi ini disebut sebagai the silent killer. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di batas atas normal secara terus-menerus, di mana mungkin terukur sekitar 140/90 mm air raksa atau lebih tinggi pada beberapa kali pemeriksaan secara berulang. Sederhananya, aliran darah di pembuluh darah itu menjadi terlalu tinggi tekanannya. Kalau dibiarkan lama-lama, pembuluh darah dan organ-organ tubuh itu bisa mulai rusak secara perlahan-lahan. Banyak orang yang tidak sadar punya hipertensi karena hipertensi atau tekanan darah tinggi itu tidak punya gejala yang khas, sehingga kadang-kadang penderitanya masih bisa beraktivitas kerja biasa atau merasa baik-baik saja, tapi kalau dibiarkan terus-menerus, pembuluh darah bisa rusak secara perlahan-lahan. Hipertensi jika tidak terkontrol itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi, misalkan stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal yang mana bisa mengakibatkan seorang pasien jadi perlu cuci darah seumur hidup. Nah, masalahnya ini semua bukan terjadi mendadak, tapi akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol secara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, penderita hipertensi itu harus minum obat secara rutin setiap hari walaupun merasa tidak ada keluhan atau baik-baik saja. Kemudian juga memperbaiki pola gaya hidup serta kontrol ke dokter secara teratur. Sekalipun merasa tidak ada keluhan yang dialami. Kabar baiknya, hipertensi itu bisa dicegah loh sebenarnya. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kurangin asupan garam, kurangin makanan-makanan yang instan atau minuman-minuman manis, kemudian memperbanyak makan buah-buahan serta sayuran, istirahat yang cukup, menghindari rokok, serta mengelola stres. Yang tidak kalah penting adalah aktif bergerak setiap hari. Tidak harus kok langsung olahraga yang berat-berat. Bisa kita mulai dari jalan kaki, senam, atau rutin olahraga ringan. Sekitar 30 menitan sehari sudah cukup, bisa dimulai dari 5 kali per minggu. Itu sudah sangat banyak membantu. Karena hipertensi sering tanpa gejala, jangan tunggu sakit dulu baru periksa ya. Lakukan screening kesehatan secara rutin, cek tekanan darah, dan konsultasikan jika ditemukan tekanan darah tinggi atau ada faktor resiko. Terus, bagaimana untuk pasien-pasien yang sudah sakit, kemudian mau rutin kontrol ke dokter? Bisa untuk datang ke poliklinik penyakit dalam di vaskes terdekat rumah Anda. Kalau misalkan dirasa, aduh saya terlalu jauh nih untuk datang ke rumah sakit, tenang Bapak Ibu, tersedia program rujukan balik di mana program ini memungkinkan pasien-pasien yang hipertensinya kondisinya sudah stabil untuk bisa kontrol berikutnya ke fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan mungkin lebih mudah dijangkau dari rumah Anda, sehingga memungkinkan pasien untuk bisa kontrol secara rutin tanpa terlalu memberatkan. Jadi ingat ya, hipertensi itu memang sering tidak terasa, tapi dampaknya bisa sangat besar. Bagi yang belum mengalami, mulai dengan gaya hidup sehat mulai dari sekarang. Cek kesehatan secara rutin, jangan tunggu sampai terlambat. Bagi yang sudah menderita hipertensi, minum obat setiap hari, adaptasi gaya hidup sehat, dan kontrol secara teratur ke fasilitas kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini ke grup keluarga besar. Salam sehat, selalu semangat!